Welcome to pentingnya komunikasi dalam organisasi sehingga dapat melancarkan pencapaian tujuan kelompok dalam organisasi. Komunikasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif memainkan peran vital dalam memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan pencapaian tujuan kelompok. Bagian 1. Komunikasi yang baik memungkinkan anggota tim untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lebih efektif. Mereka dapat saling bertukar informasi, mendiskusikan masalah, dan menyampaikan tindakan yang perlu dilakukan. Bagian 2. Komunikasi terbuka mendorong pertukaran ide dan perspektif yang berbeda, sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih komprehensif dan strategis. Bagian ketiga. Isu-isu dan tantangan yang muncul dalam organisasi dapat diselesaikan lebih efektif melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi. Komunikasi memungkinkan identifikasi masalah, pembahasan solusi, dan koordinasi tindakan yang diperlukan. Nomor 4. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang merasa dihargai, didengarkan, dan dilibatkan akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif membantu organisasi untuk berbagi informasi, menyampaikan visi, dan mengkoordinasikan respon terhadap perubahan. Komunikasi dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bersama. Ada beberapa alasan mengapa komunikasi di dalam sebuah organisasi itu sangat vital. Pertama, pengambilan keputusan yang efektif. Komunikasi yang baik memastikan informasi yang tepat sampai kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini membantu manajer dan karyawan dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Kedua, koordinasi yang baik. Komunikasi yang efektif membantu dalam mengkoordinasikan berbagai bagian atau departemen dalam organisasi. Dengan adanya komunikasi yang lancar, setiap orang dapat bekerja bersama-sama menuju tujuan yang sama. Ketiga, meningkatkan kinerja karyawan. Komunikasi yang baik membantu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan karena mereka merasa didengarkan dan dihargai. Proses komunikasi dalam organisasi. Proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada henti-hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian, akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri individu baik pada aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Proses komunikasi akan dapat ditentukan keputusan apa yang akan dilakukan oleh setiap individu atau kelompok tentang bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan diperoleh di depan. Karena dengan komunikasi akan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Komunikasi sangat berperan dalam menjaga kebutuhan manusia karena komunikasi dibangun sebagai sebuah mekanisme penyesuaian diri untuk menjadi manusia. Mekanisme penyesuaian diri adalah alat bagi manusia yang digunakan untuk menolong mereka mengenali dan merespon yang mengancam eksistensinya. Komunikasi menolong orang tetap selamat karena mereka diberikan informasi tentang ancaman yang akan datang dan menolong mereka menghindari atau mengatasi ancaman-ancaman ini. Fungsi komunikasi sebagai kebutuhan organisasi. 1. Pesan tugas, yaitu pesan-pesan yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan tersebut mencakup pemberian informasi kepada bawahan untuk melakukan tugas secara efisien seperti pemberian latihan, orientasi, penentuan tujuan, produktivitas, dan lain-lain. 2. Pesan pemeliharaan, yang itu pesan yang berkenaan dengan kebijakan dan pengaturan organisasi. Pesan ini mencakup pemerintah, ketentuan prosedur, aturan, dan kontrol diperlukan untuk mempermudah gerakan organisasi untuk mencapai output sistem. Ketiga, pesan kemanusiaan, yaitu diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka. Pesan ini berkenaan dengan hubungan interpersonal, konsep diri, perasaan, dan moral. Yang termasuk dalam kategori pesan ini adalah penghargaan terhadap hasil yang dicapai, penyelesaian konflik antara individu atau kelompok, aktivitas informal, dan bimbingan. Keempat, pesan pembaharuan, yaitu suatu pesan yang menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Untuk itu, suatu organisasi membuat rencana-rencana baru, aktivitas-aktivitas baru, program-program baru, proyek-proyek baru, dan sasaran-sasaran baru pula.